Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sangat keras apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudaraku, dari bagian Alkitab yang saya pahami, tidak ada sesuatu yang dapat disandingkan dengan Allah selain satu hal ini, Mammon. Mammon itu bicara tentang kekayaan, harta benda yang dapat atau bisa menggantikan posisi Allah dalam konsep penyembahan. Makanya tidak heran saudara, kalau ada orang hanya karena uang bisa menyembah manusia, bisa menyembah pekerjaan, bisa menyembah lain-lain yang menghasilkan Mammon. Bukan Mammon itu sendiri, tetapi sumber-sumber Mammon itu sendiri pun akhirnya menjadi hal yang dituankan. Hati-hati saudara kita. Apalagi hari-hari ini saudara. Banyak hamba Tuhan, banyak kita orang percaya, banyak orang Kristen terjebak dengan masalah uang. Hanya karena masalah uang saudara, kita bisa menghalalkan segala cara. Hanya karena uang, kita bisa dibutakan mata kita. Kita akhirnya lupa siapa kita. Kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, hamba Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya prinsipnya adalah untuk Allah. Tetapi banyak sekarang di antara kita bekerja bukan untuk Tuhan tetapi untuk uang. Hanya karena orang-orang tertentu yang memberi kita uang, kita lebih menghargai orang tertentu daripada Tuhan. Kita justru mengerjakan pekerjaan manusia bukan pekerjaan Allah. Kita menjadi hamba manusia, hamba uang bukan hamba Tuhan. Berapa banyak di gereja banyak yang mencari muka hanya karena untuk mendapatkan penghargaan atau uang dari pimpinan-pimpinan gereja dan lain sebagainya. Banyak orang menjadi penjilat hari-hari ini hanya karena uang. Ada yang tidak menjilat merasa menjadi pengkhianat, menjadi pemberontak. Orang yang tidak dekat dengan pemimpin dianggap pemberontak. Yang dekat dengan pemimpin justru menjadi penjilat. Kita hati-hati saudara hari-hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan hati-hati. Ini tidak hanya terkait masalah tentang jabatan dan lain sebagainya. Ini tentang semua, tentang keyakinan kita. Kadang kita tidak memberi waktu untuk Tuhan. Kita lebih banyak memberi waktu untuk pekerjaan kita. Kita memberi waktu banyak untuk usaha kita. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita bersusah payah untuk sesuatu yang sebenarnya menggantikan posisi Allah. Kita tidak lagi mengajar tentang kehendak Allah, tetapi kita mengajar apa yang diingini manusia. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita terlena dengan situasi, kondisi seperti ini. Dalam sebuah organisasi pun demikian, kalau kita ada dalam gereja. Kita tidak boleh memiliki pemimpin yang lain. Kalau kita memiliki organisasi, tentu kita punya aturan tatanan dalam organisasi yang tentu itu diatur oleh pemimpin kita. Kita juga wajib untuk menjadi salah satu bagian untuk menghormati, menghargai. Siapa pemimpin kita? Itu juga yang harus kita ingat. Kita harus tunduk, hormat, dan tetap terus menghargai pemimpin kita. Karena kenapa? Karena itu adalah bagian.
sebagaimana kita tunduk kepada Allah. Allah mempercayakan kita dalam organisasi tertentu, kita juga harus tunduk di sana. Kita wajib untuk melakukan kehendak Allah tentunya. Harus sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah selama masih siang. Ada waktunya di mana kita tidak akan bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu jangan kita gantikan posisi Allah dengan barang fana, saudara. Jangan kita gantikan posisi Allah hanya karena kepentingan kita. Banyak di antara kita mengejar kepentingan kita, mengorbankan yang lain. Mengejar apa yang kita mau, tetapi kita mengorbankan orang lain. Mengorbankan hal-hal yang seharusnya kita dukung dan kita juga kuatkan. Kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dari perenungan ini saya mau tarik sebuah kesimpulan begini buat kita semua. Jangan jadikan Tuhan nomor 2. Yang akhirnya yang dikedepankan itu adalah kepentingan kita. Yang dikedepankan itu adalah target-target kita. Bukan lagi target Tuhan. Kita merasa itu target Tuhan, tapi sebenarnya bukan target Tuhan. Target Tuhan itu adalah diri kita, saudara. Diri kita. Target Tuhan itu diri kita. Bukan apapun. Kita masih, yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan itu masih abstrak. Itu masih sesuatu yang buyar, saudara. Sesuatu yang masih belum tentu itu adalah kehendak Allah. Kita berusaha seolah-olah itu adalah kehendak Allah, sebenarnya belum tentu juga. Karena target Allah sesungguhnya adalah kita, hidup kita, saudara. Apakah kita ini benar-benar hidup kita telah dipersembahkan bagi Allah atau tidak? Apakah benar motivasi hidup kita ini untuk Allah atau bukan? Apakah benar bahwa Tuhan kita itu adalah Allah atau bukan? Itu targetnya. Kita bukan salah melakukan segala sesuatu demi kepentingan Tuhan. Baik pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil, gembala yang besar, gereja besar atau gereja yang kecil, itu bukan salah kalau kita mengerjakan. Tapi ingat kembali, apakah itu adalah target yang Allah berikan bagi kita, itu kehendak Allah atau bukan? Jangan-jangan kita mengejar sesuatu tetapi adalah kehendak kita sendiri. Tentu ini perlu dikoreksi setiap saat. Setiap waktu kita harus terus mengoreksi. Dan kalau sampai ada yang mulai mengkritik, ada yang mulai memberikan perhatian, berarti kita harus mulai terus mengoreksi diri. Jangan-jangan apa yang orang lain katakan tentang kita itu benar dan kita harus belajar untuk mengoreksi diri. Merendahkan hati. Sebagai gembala kita harus belajar merendahkan diri juga. Kalau ada jemaat pelayan yang memberikan informasi atau nasihat atau saran, kita tidak boleh merasa kita ini sudah dengar suara Tuhan. Dan kita tidak bisa untuk berkata, saya tidak bisa mendengar orang lain. Kita harus tunduk juga, kita harus belajar apakah ini juga adalah bagian dari Allah mau menasihati kita. Kita harus mampu untuk melihat bahwa Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja untuk mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari perenungan ini sekali lagi saya mau katakan, jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai alat. Jadikan Tuhan itu tujuan hidup kita. Satu-satunya tujuan hidup kita. Jadikan Dia Tuhan kita segalanya. Yang lain itu adalah penopang untuk supaya keinginan Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Kita berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan kita. Menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin.